Jadi pertanyaannya ngapain Saud di sini, ada urusan apa gitu? Ya urusannya milih presiden yang berintegritas lah. Amin. Amin. Karena memang salah satu tugas di background saya dulu adalah melihat tokoh-tokoh prominent. Sehingga ketika saya di KPK itu menyimpulkan ini pasti, berarti 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ini pasti nanti bakal jadi presiden orang ini. Nah, kalau buat saya dan barangkali sebagian teman-teman ya, banyak yang baik di PSI maupun di luar PSI, ada beberapa alasan kenapa Pak Anies Baswedan itu pantas jadi presiden yang berikut. Ada 2 kepala daerah atau pimpinan politik di Indonesia ini yang saya kira dari awal berkuasa sampai menjelang akhir atau sampai akhir itu digebukin terus-menerus dan berhasil, relatif berhasil. Pertama adalah Pak Jokowi, kedua adalah Anies Rashid Baswedan, sama-sama berhasil. Jadi buat saya itu pilihan yang sangat rasional dan sangat masuk akal kalau Anies Rashid Baswedan melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo yang berikut. Orang itu menunggu-nunggu reshuffle. Ternyata yang ditunggu-tunggu malah launching dari segbernya KIB. Oke. Dan ini pasti pada waktu ini banyak wartawan bang di sana ya. Tolong dijelaskan ini karena sekarang ini ada muncul KIB. Nanti kan wartawan bingung untuk memberikan berita mana. Tadi disebut yang satu KIB struktural, yang satu KIB apa? Grassroots atau apa? Oh, ya kultural ya, kultural atau substansial, bisa begitu ya. Oke, jadi teman-teman nanti boleh membuat kalau apa kepanjangannya kan biasanya gitu, KIB yang mana gitu. Oh KIB struktural, KIB substansial atau ada yang lain-lain. Tadi saya juga bingung mau kesini pakai baju apa gitu kan, mudah-mudahan nggak salah kostum gitu ya. Tapi Bang Yoris nggak pakai baju kuning kan juga. Walaupun orang tahu gitu siapa juga Bang Arden Ahmad juga tahu semua ya Bang. Yamin tahu, Bang Sofyan orang semua tahu lah ya saya kira. Jadi tanpa identitas pun sebenarnya dengan lihat wajah-wajah yang hadir kita udah tahu kemana arahnya ini. Dan itu lebih luar biasa karena pada saat sebelum ini dimulai tadi ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya di sana. Saya nggak tahu yang teman-teman Golkar apakah ikut hadir di sana di luar sini atau lebih penting hadir di sini, saya nggak ngerti. Oh lebih penting di sini. Oke, mari kita undang para pembicara yang sudah datang ini sejak awal. Ada 3 orang. Saya sudah hadir dari 4 orang, 3 orang yang Mas Didi belum kelihatan ya. Kita undang dulu ke atas panggung Dr. Saud Situmorang. Silakan. Ayo Bang Saud. Bang Saud. Mantap, itu Bang Saud. Yang kedua, saya perlu kenalkan ya Bang Saud Situmorang ini adalah wakil Ketua KPK itu sebelumnya. Saya kan ulang tahun karena mantan partainya Bang Surya Chandra ini baru saja merayakan ulang tahunnya tadi malam, gitu ya. Kita tahu Bang Surya Chandra adalah sebelumnya juga wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang dan juga masih bawa kartu anggota PSI. Oh udah tinggal pilih nanti mana ya kartu anggotanya. Saya pikir masih bawa kartu anggota PSI gitu. Dan berikutnya kita undang. Nah ini sebenarnya ini gara-gara acara di sini kita nggak jadi rekaman sore ini sama Bapak Gerung ya. Silakan Bung Rocky Gerung ya. Mbak Dea yang bela-belain. Biasanya kita sore masih ada rekaman. Oke, kita mulai dari 3 orang dulu ya. Nanti kalau tadi saya dengar kabar Mas Didi katanya macet perjalanannya. Saya memang lalu lintas Jakarta hari ini cukup macet. Saya sendiri juga terjebak di kemacetan tadi. Tapi nggak apa-apa, kita tanpa mengurangi maknanya kita ada 3 orang narasumber di sini. Sebenarnya sudah diberi tema menghadirkan keadilan sosial.
Tapi kalau saya lihat mood publik ya, mood hadirin di sini, saya kira nggak perlu dibatasi ya temanya ya. Biarin aja para narasumber ngomong apa, gitu ya. Betul, gitu ya. Betul. Ya, bebas aja gitu ya. Nanti silakan masing-masing narasumber saya bebas daripada ngomongin menghadiri kehadiran sosial tuh kesannya slogan banget gitu ya. Lebih baik Bang Saud itu orang itu suruh bicara apa, kemudian Bung Surya Chandra suruh apa, Bung Rocky Gerung suruh bicara, silakan bebas saja ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Saya tidak akan membatasi waktunya, tapi masing-masing diusahakan tidak terlalu panjang gitu saja ya. Tapi kalau selama masih banyak yang mau disampaikan, silakan ya disampaikan, bebas saja. Yuk, silakan kita mulai dari biasanya Bung Rocky mintanya belakangan pasti. Gitu ya. Jadi, oke, Bang Saud dulu lah. Orang akan bertanya-tanya pertanyaan, tapi saya gitu, saya cuma iseng aja. Dijawab boleh, nggak jawab boleh. Orang bertanya-tanya sekarang setelah dapat 20% itu, kira-kira jalannya Anies bakal mulus nggak gitu ya? Jadi calon wakil presiden gitu ya. Karena kan ada dua instrumen sebenarnya. Instrumen menjegal secara politik itu hari ini udah selesai dengan deklarasi dari PKS, sudah dapat 20%. Saya hitung-hitung itu total suaranya sudah kalau kursi 28, sekian persen ya. Jadi udah melampaui presidensial threshold 20%. Nah, yang masalah soal hukum. Nah, kita tidak tahu apakah itu masih tetap berlanjut gitu dengan dalih kan belum didaftarkan secara resmi gitu. Ya, silakan Bang Tor. Iyalah. Saya duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Jadi pertanyaannya ngapain Saud di sini, ada urusan apa gitu? Ya urusannya milih presiden yang berintegritas lah. Amin. Amin. Enak kan? Udah boleh pulang kan gue? Udah boleh pulang. Nah kemudian waktu saya ditanya bagaimana memilih presiden berintegritas, terus kemudian dari 10 nama yang muncul seperti apa. Selama sekian tahun saya di KPK itu kan mengamati, kebetulan background saya banyak. Sebenarnya saya sendiri juga nggak pernah yakin, pasti dia juga nggak yakin bahwa waktu dia kerja di Medan juga dalam pantauan saya juga. Tahu dia. Oke. Waktu beliau kerja di Medan, saya kerja di Medan. Biasanya di Medan diantaranya juga menjemput Yoris, jemput Yapto di bandara kalau lagi acara P3 gitu ya kan, nyamar jadi orang gitu ya. Jadi saya memetakan seseorang secara detail, baik itu dengan peralatan dan seterusnya. Untuk kemudian ngomongin Anies saja, jangan ngomongin saya, jangan Bang Yoris ya. Karena memang salah satu tugas di background saya dulu adalah melihat tokoh-tokoh prominent. Sehingga ketika saya di KPK itu menyimpulkan ini pasti, berarti 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, ini pasti nanti bakal jadi presiden orang ini. Nah, ya saya sudah melihat bahwa sebenarnya yang dicari orang itu kan saat ini adalah orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Mungkin slide-nya bisa dibuat ya. Medan perang kita kan seperti kayak begitu, sangat ruwet. Ya. Bahkan beberapa hari ini kan ada beredar semacam meme gitu ya, di yang paling atas, coba yang paling atas ke kanan itu sekarang ya yang gambar itu beredar beberapa hari ini di kalangan orang-orang yang high profile person, yang dia bilang saya minta keadilan, beli dia bilang. Bahkan Novel Baswedan komen, kok begitu sih, ada seorang menteri umpamanya bilang keadilan mesti dibeli, kemudian pakai meme-meme ketawa begitu. Jadi maksud saya medan perang kita adalah hari ini penuh dengan ketidakpastian. Menjawab ketidakpastian itu Anda membutuhkan seorang yang memiliki integritas. Integritas yang teruji dari yang ada sekarang ini siapa? Ya kan? Bagaimana bisa memastikan kemudian beliau itu bisa memimpin Indonesia untuk membawa keadilan sosial yang kita mintakan itu. Kalau kita lihat medan perangnya saat ini sangat sulit. Coba ke atas, kanan, paling kanan, terus yang garis-garis merah itu diangkat ke atas. Diangkat ke atas bisa digedein ya. Jadi kemarin setelah diluncurkan indeks persepsi korupsi kita itu jatuh dari 38 ke 34. Itu sangat menyakitkan sebenarnya. Saya selama di KPK itu menaikkan angka 1 aja susah banget itu. Bahkan ada di masa
waktu itu OTT-nya dibikin double juga angka itu nggak naik. Kemudian hari ini kembali ke 34 itu which is itu persis pertama kali dengan Jokowi mulai berkuasa itu 34. Jadi dia balik ke nol itu. Iya, jadi saya bisa bayangkan medan perang kita seperti ini. Presiden seperti apa yang kita perlukan? Dengan indeks persepsi korupsi itu yang kita sepertinya masih di bawah negara mana tuh yang paling tuh, jauh sekali. Kelasnya seperti itu dari skala 1 sampai 100. Jadi ini bukan main-main. Saya datang kemari, I'm not politician. Saya bukan politisi. Saya tetap akan menjadi anti korupsi. Tapi saya juga harus berpihak kepada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Saya harus berpihak, sekali lagi saya ulang, kepada kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan itu tidak boleh ditawar. Ya kan? Jadi oleh sebab itu ketika kemudian teman-teman Mas Sandi coba memberi, oh Bang mau hadir nggak? Oh jangan sampai nggak hadir, saya bilang begitu. Karena apapun yang kita minta adalah, coba bayangkan hari ini kita, bagaimana pulau-pulau terkecil kita yang saat ini juga seperti itu kondisinya, yang perubahannya hanya berada di atas kertas. Kemudian revolusi mental yang dijanjikan itu juga hanya di atas kertas. Oleh sebab itu, ketika kemudian ada orang-orang berintegritas di KPK pun harus diberhentikan dengan yang saya katakan berani jujur tapi dipecat. Apakah itu cara kita untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi? Nyatanya turun 4. Nah oleh sebab itu bagaimana kita menjaga orang-orang berintegritas ini untuk tetap nanti membawa indeks persepsi korupsi minimal di atas Malaysia, katakan kalau tidak kita bisa mendekati Singapura 80. Ini kajian yang harus kita lakukan secara sustainable, secara berkelanjutan. Nah itu mungkin dulu sementara Mas Nesru. Yes. Ya, terima kasih. Enggak, sedikit lagi orang tanya tentang penasaran tentang bagaimana background Anda, itu kan KPK, gitu ya. Bagaimana sih membaca situasi sekarang? Karena bagaimanapun juga orang kita membaca laporan-laporan media menunjukkan bahwa KPK tetap ngotot tuh pengen mentersangkakan Anies gitu. Ya seperti yang saya sebutkan di dalam ini saya waktu itu di podcast ya, dan kemudian Mas Desmu juga lihat bahwa menyiarkan juga saya. Menyiarkan begitu ya. Iya. Nah, terima kasih. Bahwa kalau kita bicara kekuatan hukum mentersangkakan orang itu selain memang kekuatan bukti kan ada prosesnya. Proses itu sudah seperti apa? Oleh sebab itu saya kemarin kan mempelajari bagaimana formula ini dimulai sampai kemudian penyelenggaraan bulan Juni 2022. Kelihatannya nggak ada mensrea yang kelihatan dan kemudian kerugian negaranya di mana? Oke. Ya kan? Mungkin kita bisa berdebat beberapa hari tentang itu, dan kemudian kalaupun kemudian ada upaya untuk mencari-cari, keyakinan saya nggak ketemu. Iya. Coba bayangkan orang-orang yang berintegritas tinggi seperti Anda udah disingkirkan, yang tersisa pun nggak berani gitu ya mentersangkakan itu. Ya itu makanya saya katakan kembali lagi bagaimana sebenarnya bahwa kalau memang kita meyakini bahwa hukum itu untuk kemanfaatan keadilan dan kepastian, yang dilakukan KPK saat ini sangat penuh dengan ketidakadilan, ketidakpastian, dan kemudian kemanfaatannya apa? Kan begitu, hukum itu kan 3 itu aja kan, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau memang saatnya bukti itu ada dan kekuatan dari kekuatan bukti itu, dan keyakinan saya dari sisi mensrea itu tidak terlihat sama sekali, ya sudah, makanya saya bilang ini suatu kesempatan bagi kita untuk kemudian kita sustain, stick aja, fokus bahwa ini tinggal beberapa bulan, ya kan? Dan kita harus stick di rencana-rencana itu untuk kepentingan yang lebih luas. Ya, ya. Oke, terima kasih, kita beri applause ya untuk ini Dr. Surya Chandra. Ini silahkan ini orang selalu juga melihatnya posisi menarik banget kan, karena kalau PSI itu kan benar orang semua udah tahu jelas posisinya bagaimana dengan Anies Baswedan. Tapi tiba-tiba muncul orang seperti Dr. Surya Chandra dan banyak beberapa teman-teman lain ya dari PSI dan sebagainya. Coba anda jelaskan, tapi saya kira kalau Anda menjelaskan di sini itu memberikan keyakinan mereka bahwa mereka ini nggak salah pilih gitu. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat saya dan barangkali sebagian teman-teman ya, banyak yang
baik di PSI maupun di luar PSI. Ada beberapa alasan kenapa Pak Anies Baswedan itu pantas jadi presiden yang berikut. Ada dua kepala daerah atau pimpinan politik di Indonesia ini yang saya kira dari awal berkuasa sampai menjelang akhir atau sampai akhir itu digebukin terus-menerus dan berhasil, relatif berhasil. Pertama adalah Pak Jokowi, kedua adalah Anies Rashid Baswedan. Sama-sama berhasil. Jadi buat saya itu pilihan yang sangat rasional dan sangat masuk akal kalau Anies Rashid Baswedan melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo yang berikut. Dan ada banyak alasan, kita bisa menjelaskan, saya bisa jelaskan karena saya tahu kerjaan-kerjaan detail ya di lapangan. Dan yang kedua saya kira memang berkuasa itu, ini pengalaman agak pribadi nih Bang ya. Berkuasa itu satu hal, tapi melaksanakan amanah dan betul-betul melaksanakannya dengan penuh integritas seperti yang diharapkan oleh Bang Saud dan teman-teman, saya kira itu hal lain. Jadi dalam berpolitik saya kira butuh keikhlasan itu. Nah saya merasakan itu. Bang Habil tadi, juga teman-teman Bang Syarif, Bang Sirajudin, Bang Andi Sinulinga, ini orang-orang yang tergerak karena hati. Dan dengan kekuatan hati sebesar itu, nggak ada alasan kita nggak memenangkan pertarungan ini. Jadi ini frekuensinya sudah dipancarkan dan rasanya semesta akan meresponnya, karena semesta itu tidak merestui atau membenarkan kita, dia cuma merespon frekuensi yang kita sampaikan. Dan frekuensi hari ini saya kira ini luar biasa. Jadi kita perlu berterima kasih pada 3 partai yang sudah resmi mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Tapi rasanya juga kita perlu berterima kasih pada KIB. Jadi Bang Habil memang pantas, mereka harus ketemu dengan dirimu itu nanti dalam proses perjuangan ini. Nah yang lain saya kira, kalau saya sudah membayangkannya itu bukan lagi bagaimana cuma memenangkan Pak Anies sebagai presiden ya. Tapi kalau seorang Anies Baswedan menjadi presiden, kira-kira apa sih model kepemimpinan beliau yang akan dilakukan? Ini gampang banget, kita kalau cukup peduli, cukup membuka hati, khususnya yang tinggal di DKI, itu nggak akan kesulitan menemukan hal-hal itu. Approval rating antara 80 sampai 83% dari 2 lembaga survei itu saya kira mengatakan banyak hal ya. Dan ini bukan asal approval rating, kan tidak bisa dibeli itu. Rakyat Jakarta melihat sendiri, mengalami sendiri apa yang dilakukan gubernurnya di Jakarta 5 tahun terakhir ini, dan rasanya sih ya memang benar segitu. 80, 83 itu tinggi banget, tinggi banget, nggak bisa dibantah soal itu. Kalau beliau memimpin, saya membayangkan beliau ini akan menjadi tidak cuma pemimpin pembangunan. Kalau bangun infrastruktur segala macam itu tergantung duit. DKI itu punya 80 triliun anggaran. Jadi apa aja bisa dikerjakan di DKI asal mau ya. Asal niat, asal ikhlas tadi. Tetapi menjadi pemimpin yang punya visi kebangsaan dan kenegarawanan itu hal lain lagi. Nah, rasanya 5 tahun terakhir ini seorang Anies Baswedan menghadirkan itu. Saya kalau boleh jujur latar belakangnya minoritas ya. Triple minoritas karena saya juga disabel gitu ya. Nggak cuma Cina dan Kristen tapi disabel gitu ya. Rasanya kok nggak ada kebijakan beliau, tindakan beliau sebagai gubernur yang mendiskriminasi teman-teman saya atau yang dianggap kita pikir sebagian barangkali ada di sini juga akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan ketika di DKI. Tidak ada itu. Ini barangkali konfirmasi dan barangkali juga testimoni bahwa beliau tidak cuma akan jadi presiden yang membangun, presiden yang mengayomi semuanya, siapapun kelompoknya itu. Dan ini rasanya dibutuhkan karena kita butuh stabilitas dalam bekerja ke depan. Mengatasi krisis, menghadapi tantangan yang semakin luas. Tahun ini krisis katanya Bang di Eropa dan mungkin akan berdampak ke kita. Ini harus disiapkan dari sekarang. Dan dari semua capres yang ada, ya rasanya memang Pak Anies yang siap. Dia sudah buktikan
dia akan lakukan itu, dan kita semua dengan dukungan para senior yang ada di sini, rasanya kok nggak ada alasan kita bisa wujudkan cita-cita besar negara ini menjadi bangsa yang baik dan sejahtera. 2045 nanti itu akan jadi milestone ya, gerbang emas Indonesia. Nah yang lain saya kira karakter atau kualitas seorang Anies Baswedan kalau menjadi presiden, dia ini boleh dibilang brilliant politician lah, jago banget gitu loh. Kan tadi saya bilang bekerja satu hal, memperlihatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa dia bekerja dan baik, itu hal lain lagi. Kita semua punya tantangan itu. Semua yang pernah atau menjadi politisi, pernah menjabat atau belum menjabat gitu ya, akan tahu tantangan itu. Bekerja baik aja nggak cukup kalau masyarakat tidak tahu. Nah ini bagi saya dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Dia akan bisa meyakinkan rakyatnya bahwa mau ke arah mana, kita akan bergerak menuju kemana. Seorang yang punya visi, punya mimpi besar seperti ini kita butuhkan sekarang. Bukan cuma pelaksana atau petugas partai yang nurut aja apa kata mau orang-orang dekatnya, tapi harus orang yang punya keberanian, integritas kata Bang Saud tadi, memimpin bangsa ini tanpa kecuali. Semua golongan dilayani. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih gitu. Dan lagi-lagi Jakarta menjadi saksi apa dan bagaimana seorang Anies Baswedan memimpin Jakarta itu. Boleh sedikit referensi ya, Kementerian Atr BPN anggarannya cuma 8,5 triliun setahun. Itu seluruh Indonesia dengan 400 kantor se-Indonesia. DKI itu 80 triliun. Jadi bisa jadi memimpin DKI itu seperti memimpin 10 kementerian, Bang Andi. Dan kalau memimpin DKI berhasil, rasanya pantas jadi presiden di Indonesia. Nah yang akhirnya saya kira Pak Anies sering menyampaikan ya, pemilu itu adalah kesempatan kita mengoreksi apa yang kurang, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki, termasuk kalau yang ada yang keliru kita rubah dan menghadirkan yang baru. Hal-hal ini dibutuhkan karena negara ini harus berlanjut pembangunan ke depan, tapi juga punya arah yang tegas ke arah ke depan. Tidak cuman bagaimana bagi-bagi kekuasaan, barangkali nanti Pak Anies juga harus bagi-bagi kekuasaan, tapi apa yang menjaga beliau terus memberikan arah pada bangsa ini jabatan politik itu memberi arah. Jadi saya tuh Bang Saud, salah satu bonusnya jadi aktivis dulu ya, begitu jadi wamen, teman-teman PNS itu butuh retorika, butuh mimpi. Rasanya Pak Anies ini akan memberikan mimpi itu, beliau juga akan mewujudkan itu. Dan kalau kita dukung, Indonesia ini rasanya akan baik dan maju, lebih sejahtera ke depan. Itu perjuangan, itu juga barangkali panggilan kita, dan saya senang banget diundang Bang Andi Sinulinga, thank you banget. Ini saya nggak tahu ya, ini rencana awal ini saya kira nggak mikirin bahwa PKS akan deklarasi 2 hari lalu. Tapi kok rasanya momentumnya pas banget. Jadi thank you banget ini Bang Abil. Bang, ini luar biasa, feel-nya udah dapat, tinggal kita berjuang mulai dari hari ke hari, perjuangan yang menyenangkan karena datang dari ketulusan dan keikhlasan dalam bergerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya kampanye belum mulai udah punya jurkam yang handal ya, ya. Gitu. Dan jujur saya tadi kalau Bung Surya Chandra nggak menyinggung-nyinggung soal double minority, bahkan triple minority, saya nggak merasakan apa-apa itu juga gitu. Dan kemudian saya begitu Bung Surya Chandra tadi ngomong, saya kira Bang Saud, sana Pak Rocky Gerung, saya minority di sini. Tapi nggak terasa ya di antara kita ya. Bayangkan ini 3 orang ini di depan mayoritas dan ada kesempatan mereka untuk bicara di sini kan. Ya luar biasa. Ini kan yang sebenarnya mimpi Indonesia yang kita mimpikan seperti ini kan ya. Oke. Pak Hersu. Sorry.